Komisi Remaja Pemuda GKI Camar. Selamat datang di ibadah online kita pada minggu ini, 5 Juli 2020. Wah, nggak berasa ya, ternyata udah minggu pertama bulan Juli aja. Kita udah memasuki bulan baru. Nah, gimana nih kegiatan teman-teman selama new normal kali ini? Ada yang udah berani keluar rumah? Atau masih banyak berkegiatan di dalam rumah? Nah, pastinya sih ada deh beberapa dari kita yang merasakan takut atau cemas di dalam pandemi seperti ini. Tapi coba deh kita lihat betapa baiknya Tuhan itu buat kita. Buktinya apa? Kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan secara gratis, dan juga kita masih bisa merasakan kasih-Nya. Nah, untuk itu, saya mau mengundang teman-teman semua untuk bersyukur dan bersukacita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Teman-teman, tema kita pada minggu ini yaitu siapakah yang terbesar? Kalau menurut teman-teman sendiri, gimana? Siapakah yang terbesar dan yang terutama di dalam hidup teman-teman semua? Apalagi kalau di dalam era seperti kita ini, pastinya penuh dengan kompetisi. Setiap orang maunya menjadi lebih unggul dan gak peduli tuh siapa yang dilayani. Justru Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi sekeliling kita. Dan terutama kita juga harus melayani Tuhan, karena yang terbesar dan yang terutama di hidup kita ini ialah Tuhan. Nah, pastinya seringkali juga di dalam kegiatan kita sehari-hari kita masih saja suka mendukakan hati Tuhan, atau juga mendukakan teman atau orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita memohon ampun pada Tuhan untuk setiap dosa dan juga kesalahan yang telah kita lakukan. Saya mengundang teman-teman untuk mengakui dosa terlebih dahulu.
Yesus, Allah yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan setiap kami lewat ibadah online ini ya Tuhan, untuk beribadah. Tuhan, di sini juga kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Tuhan, buat setiap dosa dan juga kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Seringkali kami sudah menukarkan hati-Mu ya Tuhan, dan membuat Engkau kecewa, dan juga melukai hati-Mu maupun hati orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ampunilah setiap dosa dan juga kesalahan kami ya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan-Mu ya Tuhan, dan juga selalu bersyukur dalam segala hal. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni Tuhan setiap dosa dan juga kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk nyanyian penyesalan, kita menyanyikan lagu dari KJ 467, Tuhanku bila hati kawanku. Teman-teman, kita semua sudah mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Sekarang kita mau membagikan salam damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena ini online, jadi coba teman-teman berikan seperti ini kepada orang-orang di sekeliling kalian ya. Salam damai. Tibalah kita di saat yang paling ditunggu-tunggu. Kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembicara kita terkait tema kita, yaitu siapakah yang terbesar. Yuk, sekarang kita fokus, kita buka hati dan pikiran kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air
sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuntun kami Tuhan di dalam hikmat dan kuasa Tuhan, supaya kami boleh membaca firman Tuhan, kami merenungkan, supaya ini boleh menjadi panduan di dalam kehidupan kami ke depan. Kami percaya bahwa apa yang boleh Tuhan perintahkan tidak mudah. Oleh karena itu kami mohon pertolongan dan kuasa-Mu boleh tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Senang kita berjumpa di dalam ibadah online bersama, sekalipun dalam kondisi yang seperti ini tidak menurunkan, tidak menghilangkan semangat beribadah kita dan pelayanan kita bersama-sama. Nah, hari ini teman-teman kita akan bersama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus dan para murid yang mempertanyakan siapakah yang terbesar. Karena ini juga menjadi persoalan ya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan perintah ataupun ketika kita disuruh melayani oleh Tuhan. Karena kecenderungannya yang terjadi adalah apa yang akan saya dapatkan. Ketika sudah berbicara seperti ini, seringkali kita sudah mulai pakai matematika kita. Kita mulai berhitung-hitung dengan Tuhan. Padahal tanpa sadar kita sebenarnya tidak bisa menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa kita harus memperhitungkan atau kita mencoba untuk berhitung-hitung tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat atas dasar nama dan kuasa Tuhan Yesus kepada sesama. Kak Charlie mau mengajak kita untuk dapat menyaksikan sebuah cuplikan. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana konsep melayani itu terjadi di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kisah sederhana tadi, kan kita bisa memperhatikan bagaimana ketika induk itu berupaya untuk dapat melakukan yang terbaik kepada anak-anaknya. Di tengah-tengah kondisi ada orang ya dan ada seekor anjing yang sedang ada di dalam perahu. Dia berusaha untuk mendapatkan makanan. Apa yang mau dikatakan di situ? Ketika memang kita sadar bahwa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari Tuhan nantinya ketika ingin memberikan sesuatu kembali kepada kita. Ya, dia tadi sudah memberikan makanan untuk induk itu supaya diberikan kepada anak-anaknya. Dan apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah beberapa ikan yang segar itu, sedangkan memang tuannya kan sedang memancing. Sederhana teman-teman, ketika kita memang sungguh-sungguh sadar bahwa pelayanan itu adalah hal yang melekat dalam diri kita, engkau tidak perlu memperhitungkan apa yang kau akan dapatkan. Kita tidak perlu perhitungkan tentang berapa banyak yang akan saya dapatkan ketika kita melakukan bentuk pelayanan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu adalah bagian Tuhan sendiri. Karena kalau kita sudah berbicara tentang pelayanan, itu berarti kita sudah membawa nama Tuhan dan citra diri Tuhan di dalam perilaku kita. Nah teman-teman, apa yang terjadi di dalam perbincangan para murid? Tuhan Yesus pada awalnya mau mengatakan bahwa anak manusia yaitu akan kembali kepada tangan manusia. Dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Walaupun murid-muridnya juga nggak ngerti. Tetapi perbincangan yang dipersoalkan oleh para murid pada saat itu adalah mereka mencoba untuk menunjukkan diri bisa menjadi atau mendapatkan tempat yang terbesar di tengah-tengah pelayanan tersebut. Padahal kita tahu gitu ya, ketika ada orang yang mau melakukan pelayanan kan biasanya motivasinya beda-beda ya. Motivasinya ada yang mungkin bisa bilang bahwa saya karena mampu melayani. Oke. Atau ketika dia mau mengatakan bahwa dalam dirinya mungkin tidak akan diceritakan kepada orang lain. Mungkin karena dia ingin tampil di depan banyak orang supaya dia lebih dihargai. Ini motivasinya beda-beda, teman-teman. Tetapi sebenarnya ketika sudah berbicara tentang keterpanggilan di dalam pelayanan, ya, ketika kita berbicara tentang keterpanggilan dalam pelayanan, kita selalu berbicara bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang kecil sebenarnya. Yang membuat itu menjadi besar adalah Tuhan sendiri. Kita melakukan hal yang kecil supaya yang bertambah besar siapa? Yang bertambah mulia siapa? Ya Kristus sendiri. Jadi bukan kitanya. Kadangkala
kedagingan kita lebih muncul. Ketika ada kesuksesan dalam pelayanan sedikit gitu ya, kita sudah mulai menunjukkan, wah ini karena saya, itu karena saya. Kalau nggak ada saya, itu nggak bisa. Hati-hati teman-teman. Ini biasanya ruang untuk iblis mempengaruhi teman-teman untuk dapat menunjukkan siapa diri kita. Ya, jadi dan ketika melihat bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar karena dia mampu, hati-hati teman-teman. Karena Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat kedalaman hati. Ketika memang pemilihan dari Tuhan itu bukan karena memang dilihat, oh dia pintar, kok dia hebat, kok dia bisa, kok bukan. Tetapi hati itulah yang menjadi penilaian dari Tuhan. Karena berbicara tentang hati akan berbicara tentang motivasi. Dan yang lebih terpenting adalah proses mau dibentuk oleh Tuhan dalam pelayanan itu. Sama ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, kamu lihat apakah kamu menuntut supaya orang itu berterima kasih terus-menerus kepada kamu. Hati-hati. Harusnya ketika kamu melakukan pelayanan kepada orang lain, mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, sang pemberi pelayanan itu, sang pemilik pelayanan itu. Karena apa? Karena itu juga akan mengajarkan kepada kita bahwa saya itu kan hambanya Tuhan. Saya itu kan pelayannya Tuhan, berarti saya melakukan perintah Tuhan supaya orang yang saya layani itu kembali memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita berproses bersama dengan Tuhan dan kemudian kita melayani orang lain supaya orang lain itu benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di situ poinnya. Nah, bagaimana dengan diri pelayan itu sendiri? Mereka akan mengalami sebuah proses pembentukan hati. Kenapa? Karena ketika dalam melayani kan gak gampang ya. Ketika kamu melakukan sesuatu, belum tentu itu semuanya dinilai baik. Bahkan kadangkala ada orang yang tidak mengucapkan terima kasih, tapi disitulah hatimu diuji. Itu yang dinamakan proses pembentukan hati. Jadi bukan hanya sekedar ketika kamu sudah dilantik, misalnya jadi pengurus gitu ya, kamu sudah menjadi seorang pelayan, berarti kamu memang sudah 100% memang bisa melayani. Belum. Itu adalah start. Ketika kamu sudah memulainya, disitulah mulai proses pembentukan, ya. Dan ingat, seorang pelayan Tuhan yang dikatakan taat dan setia, dia ketika sudah mengawali pelayanan itu, dia harus bisa mengakhiri pelayanan itu sampai garis akhir, garis finish. Karena apa? Karena disitulah yang akan menunjukkan kesetiaan. Bukan karena saya nggak mampu, ya, bukan karena hal-hal yang seringkali membuat saya akhirnya kabur gitu ya dari tengah pelayanan. Hati-hati, ini tipikal pelayan yang tidak bergantung kepada kuasa Tuhan. Dia hanya mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mau bicara pelayanan, pasti selalu ada rintangan, pasti ada selalu masalah. Tetapi persoalannya bagaimana kita bisa setia sampai akhir. Itu kan yang pernah dikatakan oleh Teresa, ya. Ketika Teresa melakukan pelayanannya, kan biasanya di Kalkuta itu Teresa melakukan pelayanan membantu orang, menolong orang, begitu ya. Kemudian dia melakukannya dengan sepenuh hati, ya. Orang yang luka dibalut, orang yang setengah mati itu ditolong dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Teresa, "Teresa, apa yang kamu lakukan itu tidak pernah akan membawa kamu menjadi orang yang sukses." Tapi Teresa menjawab apa? "Saudaraku, Tuhanku memanggil aku bukan untuk menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang yang setia." Kenapa, teman-teman sekalian? Orang sukses belum tentu setia di dalam Tuhan. Tapi orang yang setia akan menjalani kesuksesan dari berkat kelimpahan Tuhan. Itu artinya, kalau sudah berbicara tentang pelayanan, bukan berbicara tentang kesuksesan, bukan berbicara tentang aku bisa, aku mampu, tetapi berbicara tentang kesetiaan. Disitulah kerendahan hati terjadi, terlihat. Karena teman-teman, kalau di dalam pelayanan memang ada dua sikap yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita nggak menggeser posisi Tuhan, supaya kita nggak meragukan posisi Tuhan dan kuasa Tuhan. Yang kedua, rendah hati di hadapan sesama. Ini poinnya. Sehingga sikap ini, dua hal ini juga menunjukkan bahwa
kita itu harus mampu untuk dapat mengendalikan diri di dalam pelayanan, bukan mencari sesuatu. Kita bukan ingin dianggap sebagai orang yang hebat, yang wow. Jangan sampai kita terjebak seperti para murid yang sampai akhirnya mereka memperebutkan posisi, memperebutkan kedudukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita sadar bahwa memang tidak mudah di dalam pelayanan, tapi jangan pernah mundur, jangan pernah pergi. Karena disitulah Tuhan sedang memproses hati kita. Kak Cali mau mengajak kita untuk melihat bagaimana pelayanan itu harus dilakukan secara totalitas. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Teman-teman sekalian, kita tahu dari cuplikan sederhana tadi
seorang anak yang mungkin dikategorikan tidak punya, tapi dia kepengen tuh sepatu gitu ya. Dan kemudian dia melirik-lirik saja. Ya sekalipun dia nggak tahu bagaimana cara mendapatkan sepatu seperti itu. Tetapi ketika anak yang tadi itu memang menjaga sepatunya kan dibersihin dan sebagainya, yang terjadi ketika dia naik kereta satu sepatunya itu terlepas. Dan si anak yang tidak punya tadi, dia berusaha untuk menolong si anak yang ketinggalan sepatunya tadi gitu ya. Dan kemudian yang terjadi adalah dia berusaha lempar tapi ternyata tidak sampai. Dan apa yang menjadi respon dari anak yang mempunyai sepatu itu? Dia melihat pasti pribadi si anak yang tidak punya tadi, yang berlari, yang berupaya. Dan kemudian dia lemparkan kembali sepatu yang sebelahnya, supaya anak tersebut kalaupun dapat sebelah sepatu kan nggak enak juga pakainya. Jadi setidaknya dia memberikan semuanya. Dan apa yang mau dikatakan dari kisah itu? Sederhana. Kalau memang benar-benar mau melayani, totalitas, memberikan seluruh hatimu untuk mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, supaya engkau tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang terbesar. Seperti yang diungkapkan, bagaimana setiap kita belajar untuk mau melakukan hal-hal kecil dengan hati yang besar, daripada kita melakukan hal-hal yang besar atau mengharapkan hal-hal yang besar, tapi kita tidak memiliki hati untuk melakukan itu. Artinya apa teman-teman? Artinya hati akan dilihat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan nantinya akan menempatkanmu sebagai seseorang yang setia dan memberikan kepadamu kedudukan yang mulia. Karena itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah tetap melakukan di dalam kesetiaan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama. Dan bagian yang memperlengkapi itu semua adalah membuka hati untuk mau terus belajar dan diproses oleh Tuhan. Karena disitulah jati diri seorang pelayan akan ditentukan. Selamat melanjutkan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami punya keterbatasan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu boleh tetap bekerja, menolong kami dan membimbing kami. Sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini, kami percaya pertolongan Tuhan adalah kekuatan untuk kami. Kami tetap berdoa kiranya senantiasa kami boleh diberikan kesehatan yang baik di dalam kami melakukan sesuai dengan protokol yang ada. Dan kami tetap berdoa kiranya senantiasa pemulihan terjadi dari hari ke hari untuk kondisi di masyarakat, perubahan-perubahan yang terjadi di era new normal pada saat ini, supaya kami boleh beradaptasi dan kami mampu membawa diri dengan bijaksana. Kami berdoa untuk anak-anak remaja, pemuda yang bersekolah, yang tetap melanjutkan perkuliahan dan juga yang bekerja.
Kiranya senantiasa Tuhan juga yang boleh pakai mereka di dalam setiap lingkungan mereka untuk tetap menjadi saluran berkat di dalam melakukan pelayanan, supaya setiap orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan mereka boleh tetap mengalami kasih sayang dari Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, topang keluarga kami di tengah-tengah kondisi saat ini, di dalam kehidupan ekonomi, di dalam relasi satu dengan yang lain, supaya kami saling mendoakan satu sama lain, supaya sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan juga boleh tetap ada di keluarga kami. Untuk pemulihan Indonesia ke depan dan juga untuk dunia, kiranya juga boleh tetap terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Pemerintah yang mengupayakan dengan segala upaya dan kerjasama dengan masyarakat, supaya semuanya dapat terkendali dengan baik dan perubahan-perubahan itu boleh terjadi di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan senantiasa untuk anak-anak Tuhan supaya mereka juga boleh tetap giat di dalam melayani Tuhan sekalipun mengalami keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh mau memberi diri kepadamu dan mau dibentuk di dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan gerejamu boleh Tuhan pakai untuk dapat menopang sesama, dan itulah kiranya boleh menjadi panggilan kami untuk hadir di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Yang lemah kami kuatkan, yang mengalami kesedihan kami hiburkan, yang mengalami keterpurukan di dalam iman percaya mereka kami teguhkan, supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Kristus dan tetap berpengharapan. Bapa di dalam sorga, berkati pelayanan Komisi Remaja, Komisi Pemuda, sehingga senantiasa kerjasama yang baik itu boleh tetap terjadi, dan mereka boleh saling memberi, saling menerima, saling memperlengkapi, supaya lewat kehadiran para pengurus dan setiap anggota simpatisan boleh tetap berpadu menjadi sebuah sinergi yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan kami menaikkan doa syafaat kami. Sempurnakan doa ini di dalam pertolongan dan kehendak Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mereka yang terbaik memberikan kepada Yesus Tuhanku, dasar pengorbanannya di Kalvari.
jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di dalam kebaktian remaja dan pemuda ini Tuhan. Pada saat ini kami datang memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau mau berkati persembahan ini, jadikanlah persembahan yang jadikan berkat bagi semua orang Tuhan. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat majelis jemaat Tuhan, yang mengelola persembahan ini, berkati mereka Tuhan, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang telah memberikan persembahannya dengan hati tulus Tuhan, kiranya juga Kamu berkati setiap usaha-usaha mereka Tuhan, setiap apapun kegiatan mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online pada minggu ini. Biarlah setiap firman yang sudah kita dapatkan tidak berlalu sia-sia begitu saja, namun dapat kita aplikasikan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kasih Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat melayani dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oleh karena itu, kita sama-sama menyanyikan lagu dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Teman-teman remaja dan pemuda GKI Camar, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah online minggu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat bagi sekeliling kita. God bless you, happy Sunday.